maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Tinggal menghitung hari, Timnas Indonesia U23 akan segera melakoni partai perdana Piala AFF U23, siap melawan Brunei Darussalam. Tentu menjadi kesempatan besar bagi tim ini untuk meraih 3 poin. Meskipun begitu, jelas kita nggak boleh meremehkan lawan hanya dari berdasarkan data di atas kertas. Nah, mendekati hari H turnamen, jelas Gerald Van den Berg yang dibantu Om Simon serta Zulkifli Syukur semakin meningkatkan intensitas latihan, dan kita sebagai fans tentu harus mendukung 100% setiap apa yang menjadi keputusan pelatih. Meskipun tim ini 99% pemainnya dari Liga 1, namun kita harus percaya jika tim pelatih bisa meracik tim ini jadi sesuatu yang menarik. Bahkan diketahui, Coach Gerald udah mulai membentuk kerangka tim inti. Sesuatu yang pastinya bikin kita penasaran, siapa kira-kira pemain andalan di tiap lini versi beliau. Namun di luar semua itu, Coach Gerald diketahui telah membuat beberapa gebrakan yang mana salah satunya terbilang langka. Hal yang kemudian membuat Malaysia sebagai salah satu lawan di grup A merasa kaget sekaligus jengkel. Dan apa yang menjadi keputusan Coach Gerald rupanya juga cukup mengejutkan salah satu media Belanda. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyambut padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Gerald Van den Berg, Simon Tahamata, dan Zulkifli Syukur sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut Piala AFF U23. Sebagaimana kita tahu, kalau Timnas U23 telah melakukan persiapan yang lumayan terbilang singkat untuk menyambut Piala AFF yang akan berlangsung pada 15 sampai 31 Juli mendatang. Dan Coach Gerald benar-benar merasa yakin jika tim ini akan memberikan sesuatu yang menarik untuk fans Timnas Indonesia. Nah, tim Garuda sendiri tergabung di grup A bersama Brunei, Filipina, dan Malaysia. Dengan pertandingan pertama, Jens Raven dan kawan-kawan akan melawan Brunei yang rencananya akan dimainkan di Gelora Bung Karno. Di atas kertas, harusnya ini nggak menjadi masalah. Akan tetapi, semua juga harus mengerti jika pertandingan pertama akan selalu berjalan sulit. Meskipun begitu, dengan persiapan yang udah dilakoni, Gerald Van den Berg yakin timnya akan bisa meraih 3 poin. Bahkan ketimbang harus ribet mikirin soal gimana nanti melawan Malaysia, mantan pemain PSV Eindhoven tersebut berujar, jika fokus utamanya adalah memenangi pertandingan per pertandingan. Alias ya, urut sesuai lawan. Karena percuma semisal menang lawan Malaysia tapi amit-amit di 2 laga awal lawan Brunei dan Filipina hasilnya nggak maksimal. Saya senang melawan mereka. Menurut saya laga pertama sama pentingnya dengan yang kedua lalu ketiga. Jadi menurut saya, kami tidak perlu memikirkan Malaysia. Kami harus berpikir ke laga pertama lawan Brunei. Kemudian kami harus menatap laga kedua dan ketiga. Semua laga harus dimenangkan. Saya tidak pernah melangkah ke sebuah turnamen dan berpikir untuk kalah. Kami punya 3 turnamen dan berusaha memenangkan 3 turnamen itu. Menurut saya, itu hal normal. Saya ingin menjuarai semua turnamen. Tentu hal itu mungkin tidak semuanya terwujud, tapi kami akan berusaha untuk mewujudkannya. Ucap Van den Berg kepada media. Langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Tiap melihat segala hal yang ada, Indonesia sendiri sejatinya punya peluang yang cukup untuk bersaing jadi juara. Pertama, jelas soal faktor tuan rumah. Kedua, soal pemain-pemain yang ada. Meskipun yang statusnya abroad hanya Jens Raven. Tapi perlu diingat lagi, kalau sebagian besar tim yang dibawa adalah nama-nama dari tim U20 hingga U22 yang sempat ditampilkan Shin Taeyong di Piala AFF level senior akhir tahun 2024 silam. Maka dari itu, dari sisi pengalaman serta mental harusnya Indonesia bisa menampilkan permainan yang menjanjikan. Lebih lanjut, Gerald Van den Berg sendiri kayaknya memang tipe orang yang sangat percaya diri, dan di TC kali ini diketahui ia telah melakukan 2 gebrakan yang mana salah satunya terbilang langka. Gebrakan yang pertama tentu soal pencoretan pemain. Yap, setelah menjalani sejumlah sesi latihan, Gerald Van den Berg kembali menyaring skuad yang akan dibawanya ke turnamen tersebut.
Terbaru, 3 pemain resmi dicoret dari pemusatan latihan sehingga kini hanya tersisa 25 pemain yang masih bertahan. Ya, pada awal TC, Vandenberg memanggil 30 pemain untuk menjalani proses seleksi. Namun seiring berjalannya waktu dan evaluasi yang ketat, jumlah tersebut mulai dipangkas. Di mana 2 pemain pertama yang lebih dulu dipulangkan adalah kiper Husna Al-Malik dan Seva Sanggasi yang tereliminasi di tahap awal pemusatan latihan. Dan setelah melalui beragam pertimbangan, ya tadi 3 nama sekaligus, yaitu Ahmad Wadil dari Malut United, Frankie Misa dari Bayangkara FC, dan Rahmat Syawal dari PSIS Semarang. Semuanya harus legowo untuk pulang dari TC. Nah, dengan jumlah pemain yang kini tersisa 25 orang, jelas persaingan di semua sektor semakin sengit, termasuk di posisi penjaga gawang yang masih dihuni 4 nama. Dan situasi tersebut dipastikan akan membuat setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik demi masuk ke skuad final. Karena biar gimana pun, evaluasi terhadap skuad akan terus dilakukan menjelang keberangkatan ke turnamen. Dan Coach Vandenberg masih memiliki waktu untuk meracik formasi ideal dengan fokus pada penguatan kerja sama tim serta ketajaman taktik yang diterapkan. FYI aja nih, siapa tahu ada yang lupa atau gimana. Sesuai regulasi turnamen, hanya akan ada 23 pemain yang akan bisa didaftarkan untuk tampil di Piala AFF U23 2025. Maka dari itu, dan untuk 3 posisi harus diisi penjaga gawang, yang mana artinya masih ada kemungkinan 2 pemain lagi akan dicoret dari skuad, kan gitu. Langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyerbu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Kemudian gebrakan lainnya yang dilakukan Coach Gerald, dan bahkan ini terbilang langka, adalah gak ada sama sekali uji coba. Yang mana artinya tim ini benar-benar akan langsung main gitu setelah semua dibentuk. Jelas mengetahui hal ini tentu membuat lawan-lawan yang lain pun gak habis pikir. Termasuk pastinya Malaysia yang ibarat ya kaget, ya jengkel, karena menurut mereka Indonesia sangat menganggap mudah turnamen ini. Sebab ini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana Malaysia U23 diketahui telah menjalani persiapan yang lebih terbuka dan kompetitif. Yap, tim muda Harimau Malaya asuhan pelatih Hafuzi Zain telah menjalani 3 laga uji coba yang mana seluruhnya menghadapi tim senior dari Liga Malaysia. Jelas dengan jumlah dan kualitas uji coba yang dijalani, Malaysia jelas merasa tampak lebih siap secara ritme permainan, kekompakan tim, serta proses evaluasi performa secara langsung. Latihan dan uji coba pertandingan persahabatan yang dilakukan penting untuk melihat apakah para pemain dapat melaksanakan apa yang direncanakan. Ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri secara keseluruhan. Ini baru permulaan, tetapi saya melihat tanda-tanda positif. Para pemain berusaha memahami perannya masing-masing. Meskipun belum sempurna, ini menjadi pertanda baik bagi kami untuk terus berbenah di sisa waktu yang ada. Kami ingin memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya. Kami butuh sinergi yang kuat dalam tim, terutama antar lini belakang dan lini tengah. Kepercayaan diri para pemain juga perlu ditingkatkan, ucap pelatih Malaysia U23, Hafuzi Zain. Di sisi lain, Gerald Vandenberg mengungkapkan alasan kenapa skuadnya tidak menggelar uji coba. Hal itu lantaran ia merasa khawatir pemainnya akan mengalami cedera, sehingga dengan kata lain, tim ini hanya melakukan uji coba internal saja. Tidak, kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari. Menurut saya itu cukup, pemain dalam kondisi yang cukup baik. Mereka bisa bermain 11 lawan 11. Dengan begitu, kami bisa lebih menjaga agar tidak ada yang cedera, tegas pelatih asal Belanda tersebut. Kalau Mimin kok mikirnya emang beliau yang nggak mau uji coba atau emang nggak dikasih lawan untuk uji coba? Kalau menurut kalian gimana? Asumsi aja nih lo ya, nggak usah mikir aneh-aneh. Di sisi lain, apa yang menjadi dalam tanda kutip keputusan Vandenberg pada akhirnya mendapatkan sorotan juga dari media Belanda yang merasa heran. Sebab memang normalnya sebuah tim jika akan berlaga di sebuah turnamen atau kompetisi, penting untuk melakukan uji coba untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim, mulai dari sisi taktik, kondisi, hingga mental pemain. Akan tetapi, Patrick Kluivert menjelaskan kepada The Telegraph, jika Gerald Vandenberg adalah pelatih yang sangat berpengalaman, terutama soal urusan pemain muda. Dan ia percaya Gerald Vandenberg bukanlah orang yang mengambil keputusan tanpa melakukan pertimbangan matang. Itulah kenapa Kluivert pun sangat happy ketika tahu PSSI juga menghadirkan sosok Vandenberg sebagai salah satu asisten timnas senior di luar dari perannya sebagai pelatih timnas U23.
Pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih, akan melengkapi tim kepelatihan dan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat berikutnya. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerrard sangat penting untuk mencapai visi bersama, ujar Patrick Kluivert. Di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi, berjuang dan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja tim ini bisa terus berkembang ke depannya. Mengingat Piala AFF nanti hanyalah sebuah batu loncatan untuk mengunci tim ini sebelum nantinya tempur di level Asia. Dan ingat, mau siapapun yang main, pastinya pemain harus punya motivasi tinggi mengingat timnas U23 sendiri adalah tim yang baru-baru ini telah mencapai prestasi besar. Pertama, soal medali emas SEA Games setelah 32 tahun lamanya menanti. Kemudian jelas, lolos ke semifinal Piala Asia U23 dengan status tim debutan. Maka dari itu, standar tinggi ini tetap harus dijaga, gak peduli siapapun yang main. Apalagi ini di kandang, jadi ya harusnya ini bisa jadi motivasi untuk memberikan penampilan maksimal. Dan mudah-mudahan, meskipun gak ada uji coba, para pemain bisa klik chemistry-nya, lalu bisa menjalankan taktik atau arahan dari tim pelatih dengan baik. So, buat semua elemen timnas, dah pokoknya tetap semangat deh. Dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.